udah join, jadi mudah-mudahan pertemuan ini atau diskusi ini nambah informasi buat kalian yang mau daftar kegiatan MSIB atau bangkit atau kegiatan magang lainnya kayak gitu. Oke, nah langsung aja ya. Jadi ada beberapa, maksudnya tuh sudah cukup banyak mungkin yang kalian sudah daftar gitu ke perusahaan tanpa bilang dulu gitu kan ke departemen. Maksudnya tuh bukan bilang ke departemen di sini bukan dalam artian bikin surat rekomendasi dan sebagainya kayak gitu. Nah, berkaca dari pengalaman yang sebelumnya gitu, apa ya, walaupun kalian sudah mengajukan gitu kan surat rekomendasi gitu kan, pembuatan surat rekomendasi ke departemen gitu, kalau itu tidak ada pemberitahuan misalkan ya ke saya gitu kan atau ke Bu Dwi gitu kan, pada akhirnya kami tuh nggak akan notice gitu karena surat itu ya hanya masuk sebagai arsip gitu walaupun di situ ada tanda tangan dari Pak Subhan misalkan seperti itu kayak gitu. Nah makanya di alur kemarin gitu, jadi kalau misal kalian ada yang sudah mengisi form pendaftarannya dan juga kalian baca gitu kan di alurnya itu uh, yang bagian pertama adalah mahasiswa gitu kan, bagian kedua ya, mahasiswa wajib meminta izin ke dosen wali untuk mengikuti kegiatan Bangkit 2023 gitu. Selanjutnya baru kamu bisa mengisi form Google-nya, kemudian baru kamu bisa mengikuti ya, maksudnya ikut diskusi ini nggak perlu itu ya, nggak perlu persyaratan tadi gitu kan. Nah, kemudian habis itu kamu bisa ngajuin surat rekomendasi ke departemen, baru habis itu kalian bisa mendaftar ke program Bangkit atau program MSIB lainnya gitu setelah tadi mendapatkan izin baik dari wali maupun departemen. Nah, sebetulnya misalkan nih itu kayak itu mah Bu Sena yang bikin aja gitu kan syarat yang ke dosen wali kayak gitu. Nah, itu sebetulnya udah ada di peraturan dari pusat. Bentar. Hmm. Oke, bentar. Hmm. Nah, jadi di apa namanya? Kayak sebelum kalian mendaftar, sebelum kalian mengkonversi gitu kan, sebetulnya ada alur kayak gitu di sini gitu. Alur yang pertama adalah di perencanaan kegiatan gitu. Jadi di perencanaan kegiatan ini nanti dengan dosen wali itu bukan hanya diskusi mengenai oke kira-kira ini tuh bisa dikonversi ke mana sih gitu kan. Tapi ada diskusi juga dengan dosen wali gitu kan, apakah eh, kayak beliau menyetujui kalian untuk mengikuti kegiatan magang MBK dan sebagainya itu atau tidak kayak gitu. Bentar. Oke, sorry kepotong. Nah, karena apa? Karena biasanya ada dosen wali memang dia memperhatikan ini ya mahasiswanya gitu kan. Kemudian oke daripada kamu ikut magang MBKM gitu kan, karena kamu udah kebanyakan ikut magang, mendingan kamu belajar yang lain gitu, belajar bahasa lah, fokus ke TA aja gitu kan, atau misalkan belajar untuk ya kelas biasa aja, kelas reguler gitu kan, dan sebagainya. Walaupun mungkin kalian mikir kayak Bu, tapi kan ada dosen wali juga yang dia nggak peduli gitu kan, mau ikut atau enggak gitu kan, seperti itu. Nah, kan di situ ada filter gitu. Ketika kalian bilang ke dosen wali, itu juga ada pemberitahuan setidaknya ke kami gitu. Jadi setelah ada kemarin ya saya buat perizinan dan sebagainya ke dosen wali itu cukup membantu karena saya jadi tahu gitu kan siapa aja yang mau ikut kegiatan MBKM kayak gitu. Hmm. Kalau suara saya putus-putus tolong bilang karena ini kayaknya internetnya nggak stabil. Oke. Nah, itu
di bagian, alur dan persyaratan. Maksudnya di bagian alurnya ya. Nah, kemudian untuk persyaratannya oke. Nah, ini, persyaratan yang apa, persyaratan buat kalian yang mau ikut kegiatan MSIB ya, atau Bangkit gitu kan, atau kegiatan magang lainnya yang dari pemerintah, dari pusat, itu syaratnya adalah mahasiswa aktif minimal semester 5 gitu. Biar apa? Biar memudahkan kita untuk konversinya. Karena biasanya kalau misalkan belum semester apa, eee kalau misalnya masih semester 4 dan sebagainya tuh masih banyak mata kuliah yang harus kalian ambil gitu kan, terutama mata kuliah wajib kayak gitu dan biasanya habis kalian daftar kemudian kamu mikir, "Oh 20 SKS harus ditransfer," gitu kan, akhirnya banyak yang mundur kayak gitu. Jadi, tolong dipikirkan buat teman-teman yang belum gitu kan lulus 72 SKS, yang masih banyak tanggungan gitu kan mata kuliah wajib, tolong untuk tidak mengambil kegiatan MSIB dulu. Tolong untuk tidak mendaftar kegiatan MSIB dulu, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah belum pernah mengambil kegiatan magang, gitu kan. Baik MSIB, kalau ada yang udah pernah MSIB berarti nggak usah ikut lagi. Kalau ada yang udah pernah ikut PMMB juga nggak boleh ikut lagi gitu. Dan untuk aturan yang baru, uh, kalau sudah pernah ada yang ikut magang mandiri itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan magang atau ya maksudnya kegiatan MBKM yang lainnya gitu. Oke, nah itu untuk persyaratannya. Nah, kemudian dari situ kenapa ini ya cukup strict dan itu sebetulnya kayak persyaratan seperti ini memang dari pusat gitu kan, nanti tapi kebijakannya memang dikembalikan ke departemen. Makanya kalau misalnya kalian dengar gitu kan, antara departemen matematika gitu kan, dengan departemen yang lainnya, "Bu, kok beda-beda sih?" gitu kan aturannya gitu. Jangan ambil aturan yang di departemen lainnya gitu. Karena apa? Karena kalian tuh sekarang lagi ada di departemen matematika. Jadi kalian tuh sekarang sedang apa? Kalian ini adalah mahasiswa matematika gitu. Jadi ikutilah aturan yang ada di departemen matematika gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau nanya pun nanya ke siapa? Nanyanya ke kakak tingkat yang sudah pernah mengambil MSIB dan sudah pernah mengkonversi gitu. Dan kakak tingkatnya dari mana? Dari departemen matematika juga gitu. Jangan nanya ke departemen teknik fisika gitu. Aturannya kayak gimana? Kok beda sih sama departemen saya? Terus kamu komplain ke saya gitu kan, Bu kalau di departemen lain seperti ini gitu. Kok di departemen matematika kayak gini gitu. Kayak gitu. Nggak kayak gitu ya. Dari kemarin banyak mahasiswa yang seperti itu gitu. Nah, kemudian karena kegiatan MSIB atau ya MBKM lain yang dari pusat itu cukup panjang ya waktunya gitu, kurang lebih kayak 6 bulan gitu kan. Nah, sehingga ada syarat di sana gitu untuk konversi sebesar minimal 20 SKS seperti itu gitu. Jadi makanya syarat ini perlu karena apa? Kalian yang mau mengambil kegiatan MSIB itu harus transfer 20 SKS dan tidak diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah reguler gitu secara bersamaan kayak gitu. Kecuali misalkan kamu IPK-nya bisa ngambil sampai 24 SKS berarti 20 SKS kegiatan MSIB dan 4 SKS kegiatan di dalam kampus kayak gitu. Tapi ingat kalau kegiatan MSIB-nya offline, itu kamu nggak bisa ngambil mata kuliah di departemen. Karena apa? Kami tidak menyediakan mata kuliah yang diselenggarakan secara online. Kayak gitu. Kecuali udah mepet kalau anaknya itu tingkat akhir gitu dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, untuk mata kuliah yang mungkin digunakan untuk alih kredit gitu, di sini ada beberapa yaitu KP, kemudian mata kuliah pengayaan.
kayak gitu. Jadi ini beberapa hal yang penting sebelum kalian mendaftar gitu kan, sebelum kalian mengikuti. Jadi hal-hal yang cukup penting ya untuk diketahui sebelum kalian mendaftar kegiatan MBKM. Karena kan sekarang lagi ada pembukaan ya, dia sampai akhir Januari kalau nggak salah. Dan untuk teman-teman yang ikut program Bangkit, mungkin ini ya akhir Desember seperti itu. Oke, nah sebelum ke pertanyaan sebelum ke pertanyaan dari kalian, saya akan nunjukin dulu sedikit mengenai ini ya. Nih ya, jadi sedikit aja mengenai MBKM-nya itu sendiri gitu. Bentar. Iya, jadi ini saya nggak tahu sih di website-nya Matematika sudah ada atau belum. Nah, cuman kalau misalkan kalian mau mengacu informasinya kemana, silakan informasinya mengacu ke PowerPoint yang ada di sini. Mungkin kalau susah ini ini sebetulnya bukan hanya aturan dari Departemen Teknik Fisika, tapi sebetulnya ini sudah kami buat gitu. Cuman kayaknya hanya beberapa departemen saja yang baru mengupload materi ini ke website ya. Kenapa? Share screen-nya masih loading. Oh, masih loading, sorry. Bentar. Kenapa, Faisal? Oke, sambil nunggu di share screen-nya ini karena kayaknya dari koneksi saya. Mungkin nanti ini bisa saya tunjukin nanti sambil nunggu. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak dari yang saya jelaskan barusan gitu? Mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Karena cukup banyak pertanyaan kalau lewat email. Nah, cuman nggak tahu kalau di sini apakah teman-teman punya pertanyaan atau memang sudah cukup jelas gitu dengan penjelasan seperti tadi. Oh iya, dan sebelumnya mohon maaf ya, Bu Dwi-nya nggak bisa hadir. Jadi nanti Bu Dwi akan fokus ke konversi seperti itu. Jadi nanti pertemuan berikutnya sebelum FRS, nah itu yang akan bersama Bu Dwi gitu. Karena ya kebetulan beliau berhalangan hadir. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak dari teman-teman mengenai apa ya yang tadi ya? Gimana Visal? Ibu, mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya jelas ya? Jelas kok. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Saya Fisal dari Angkatan 2019. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu terkait program MSIB ini, terutama kami yang di semester akhir dan mengambil TA. Mungkin yang pertama ini Bu, untuk perizinan ke dosen wali apakah harus berbentuk surat atau enggak. ada hal lainnya Bu, kayak screenshot chat mungkin apabila ngobrol lewat chat atau bagaimana gitu? Karena memang tidak ada form dan sebagainya ya, jadi bukti corresponding aja, kayak cuman bukti chat atau kayak misalnya bukti ketemu atau gimana. Itu aja udah cukup, Visal. Oke, oh ya, terima kasih banyak Bu. Lalu untuk form yang Ibu share ke Harits kemarin, itu batas akhir kita ngisinya kapan ya Bu? Ya itu kan kita pakai untuk referensi ketika kalian mendaftar ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum bisa ke situ, kamu belum bisa ngajuin surat rekomendasi ke departemen gitu. Jadi tolong diisi dulu kayak gitu. Memang itu nggak ada batas pendaftarannya. Cuman tolong diisi dulu gitu. Kalau misalkan saya tahu ternyata kamu mengajukan surat rekomendasi dulu sebelum mengisi form tersebut kayak gitu. Nanti ketika kamu mau ngundurin diri dan sebagainya, mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Kayak gitu aja, Visal. Gitu. Jadi itu untuk rekap dari kita gitu kan. Kalau misalkan oke gitu, ketika kamu mengajukan surat rekomendasi ke departemen, kayak oke, anak ini sudah mendapatkan izin dari wali dan sudah mengisi form gitu. Jadi tolong nanti diberikan surat rekomendasi tersebut kayak gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalkan kamu sudah terlanjur daftar,
ke departemen gitu kan tanpa tahu itu apa share dari Haris dan sebagainya gitu, ya udah mau gimana lagi kayak gitu. Tapi tolong tetap diisi aja kayak gitu. Baik Gitu Bu, Visal. mengerti Pak. Terima kasih banyak Bu. Lalu untuk yang terakhir, untuk teman-teman yang mengambil tugas akhir di semester 8 ini, apakah kami juga perlu dapat izin dari dosen pembimbing juga ya Bu? Atau cukup dosen wali aja? Nggak perlu, cukup dosen wali aja. Soalnya kemarin gini Visal, jadi ada anak yang memang dia tidak mendapatkan izin dari dosen wali kayak gitu. Dan kemudian kan anaknya juga ternyata bilang ya ke dosen apa pembimbingnya gitu kan, apakah dari dosen pembimbing diizinkan atau tidak gitu kan? Karena dosen pembimbing itu baru tahunnya kalian di semester akhir kayak itu. Maksudnya ketika kalian TA dan tidak tahu prosesnya seperti apa gitu. Kalau misalkan kalian merasa tidak berat gitu ya dengan mengambil TA, kemudian kamu mengambil MSIB, nah kemudian juga kalau misalkan dosen wali ternyata menyetujui ya udah nggak apa-apa ambil aja gitu. Maksudnya kan karena kan kalau misalkan maksudnya dosen pembimbing ya itu beda lagi. Dosen pembimbing juga udah punya dosen walinya sendiri. Anak walinya sendiri kayak gitu Visa. Jadi nggak perlu lagi bilang ke dosen pembimbing. Jadi kalau misalnya dosen pembimbingnya udah bilang nggak boleh, ya udah nggak usah ikut gitu. Gitu Visa. Gimana? Dimengerti Bu. Ah, Mungkin terakhir nih Bu, untuk mm-mm. fasilitas yang Bu Sena berikan ini, apakah terkait program MSIB aja atau sama ada PMMB atau mungkin magang mandiri juga ya Bu? Iya, buat semuanya sih sebetulnya. Diskusi hari ini ya. Maksudnya tapi kalau misalkan untuk magang yang mandiri itu kan karena dipegangnya kayaknya oleh Bu Dwi ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan untuk magang mandiri, boleh disampaikan dulu di saya ya. Kalau misalkan saya nanti nggak bisa jawab, ya silakan kalian mendatangi langsung ke ruangan Bu Dwi. Datang langsung ke ruangan Bu Dwi gitu, Visal. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Cukup dari saya insya Allah. Sejauh ini sudah cukup paham. Terima kasih banyak Bu Sena. Oke, ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman. Ini loh, kadang kalian tuh kan suka nggak nanya ya kalau di pertemuan kayak gini gitu. Saya nggak tahu sih apakah malu atau gimana. Nah, cuman kadang saya tuh kesalnya ketika kalian nggak nanya di sini gitu, itu tuh banyak pertanyaan yang sama di belakang kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau tanya silahkan ditanyakan sekarang. Ya, Bu, Oke, gimana perkenalkan saya Fazira? Fazira dari angkatan 2019. Hmm. Tadi itu kan ada yang pernyataan yang terkait tidak boleh ikut lagi apabila sudah magang mandiri ya Bu. Apakah itu magang mandiri itu apakah yang sudah yang juga dikonversi ke KP atau juga benar-benar magang mandiri yang pernah diikuti oleh kita ya Bu? Saya nggak tahu sih ini tuh saya lihat dia di pengajuan SPTJM ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah mengikuti magang mandiri kayak gitu, itu kamu nggak bisa dapat SPTJM-nya gitu. Walaupun nanti kamu kan kalau misalnya kamu udah daftar MBKM ya. Nah, nanti kan kayak ada kamu butuh SPTJM itu untuk apa ya? Pokoknya sebagai syarat gitu kan bahwa kamu akan mengikuti kegiatan MBKM tersebut. Nah, sebetulnya magang mandiri ini tuh juga masuknya ke di bawah MBKM gitu. Nah, cuman masalahnya sebetulnya ini saya kurang yakin juga ya. Mungkin ini nanti tolong dikonfirmasi lagi atau kalian boleh konfirmasi langsung ke Bu Indi. Jadi bagian ke Ditmawa gitu. Karena mereka yang menentukan bahwa kalau udah ikut magang mandiri ini nggak boleh ikut lagi. Nah, cuman apakah magang mandiri yang dimaksud di sini adalah magang mandiri yang dikonversi ke 20 SKS atau bukan gitu? Nah, itu masih di saya masih abu-abu gitu karena kemarin sempat tanya di grup itu masih belum terjawab kayak gitu, Fazira. Nah, cuman di sini karena kalian itu batas konversinya adalah 40 SKS ya gitu kan sebetulnya.
Nah, ketika kalian sudah mengikuti satu kegiatan magang yang dikonversi ke 20 SKS, kenapa kamu nggak boleh ikut lagi? Karena kalau kamu ikut lagi gitu kan, nanti itu kalian ada kewajiban lagi konversi magang ke 20 SKS. Sedangkan ada beberapa anak yang sebetulnya misal nih ikut magang gitu kan, ikut magang mandiri, MSIB, kemudian exchange yang dia itu sudah konversinya melebihi 40 SKS, yang itu nggak boleh. Jadi kalau dari saya sih magang mandiri yang dimaksud di sini adalah magang mandiri yang dia dikonversi ke 20 SKS gitu, Fazira. Tapi buat pastinya kalau kamu mau silahkan ditanyakan ke bagian Ditmawa gitu, Fazira. Gimana? Kira-kira jelas gak? Oh iya Bu, jelas. Terima kasih banyak. Ada kontak Bu Indinya nggak? Iya, belum ada Bu buat kontak Bu Indinya. Oh ya udah, nanti saya share lewat Haris aja ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Ada lagi? Oke, sambil nunggu pertanyaan. Nah, di sini kan ini saya coba mau jelasin dikit aja ya. Jadi ini kalau kalian mau baca detailnya gitu, itu silahkan nanti saya coba akan share juga, mungkin lewat Haris aja ya. Nah ini gitu. Jadi tadi yang saya bilang, sebetulnya kalian itu punya hak belajar 3 semester di luar program studi gitu. Jadi 1 semester itu setara dengan 20 SKS. Makanya ketika kalian cabut gitu, ketika kalian pergi untuk mengikuti kegiatan MSIB, kita tuh kayak ngotot gitu kan. Kenapa sih Ibu ngotot banget gitu kan harus dikonversi sebesar 20 SKS karena itu yang jadi aturan dan kewajibannya gitu. Ketika kalian menghilang satu semester itu gitu kan, itu sama saja kalian kehilangan sebesar 20 SKS untuk mengambil untuk mengikuti kegiatan belajar di kampus kayak gitu. Nah, kemudian di sini aturan berikutnya adalah paling lama 2 semester gitu kan, atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama dan sebagainya gitu. Nah, tapi ini tuh bukan berarti kalau kalian udah ikut 1 kali MSIB gitu atau MBKM dan sebagainya yang sebelumnya itu 20 SKS, terus kamu boleh ikut lagi. Nggak berarti seperti itu. Jadi cukup sekali aja magangnya kayak gitu. Sisanya kamu ikuti kegiatan di dalam kampus kayak gitu. Nah, ini 40 SKS itu tuh untuk untuk mewadahi konversi yang lainnya. Misalkan kalian exchange. Oke, 3 SKS gitu kan, ada yang exchange dia juga 1 semester gitu kan, tapi itu kan kalau yang exchange bergantung dari mata kuliah yang dia ambil. Kalau misalnya tidak bisa dikonversi ke departemen ya sudah, kayak gitu. Nah, beda dengan MSIB ya, kayak gitu. Nah, kemudian ini ya, jadi ininya nggak akan saya jelasin lebih detail gitu. Nah, ini kan ada banyak juga gitu dari sini. Kayak kegiatan yang bisa kalian konversi itu banyak sebetulnya gitu. Tadi pertukaran pelajar, magang gitu kan, asistensi kayak gitu. Kemudian penelitian, proyek kemanusiaan atau KKN biasanya ya. Terus ya ini ada juga sih KKN di atas. Kemudian MSIB tadi, magang atau studi independen sama kegiatan wirausaha. Nah, biasanya ada juga yang teman-teman kalian ikut lomba gitu dan itu pun bisa dikonversi ke ini ya, ke kredit gitu. Tapi perlu jadi catatan kalau kalian sudah transfer gitu kan kegiatan tersebut gitu kan sudah kalian alih kreditkan ke scam itu tidak bisa. Jadi tolong tidak memanfaatkan dua-duanya. Kalau udah ditransfer ke scam itu nggak bisa ditransfer ke mata kuliah dari departemen seperti itu gitu atau mata kuliah ini ya jadi transfer kredit gitu kan itu nggak bisa. Nah kemudian ini ya jadi kalau misalnya kalian tahu di sini ada beberapa LO gitu kan maksudnya beberapa yang terkait. Nah salah satunya adalah dari ini ya departemen kemudian ada juga dari Ditmawa. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan
seperti tadi, misalkan nanya SPTJM itu kemana, syaratnya kemana, silahkan langsung ditanyakan ke Ditmawa, kayak gitu. Ini cuman beberapa kegiatan aja, mungkin cuman kalau untuk kegiatan saya nggak akan jelasin detail, karena saya yakin kalian udah tahu duluan ya dengan googling dan sebagainya, kayak gitu. Jadi kalau mau lihat apa istilahnya detailnya silahkan mengacu ke dokumen yang ada di sini gitu. Nah, terus di sini ada ini ya, ada satu penjelasan gitu. Jumlah maksimal konversi SKS dari program MBKM, dari program apapun ya, gitu kan. Ini. Dia kalau 3 sampai 6 minggu itu 3 SKS. Kalau 16 sampai 24 minggu adalah 20 SKS, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian cuma ikut magang mandiri di Bank Indonesia gitu kan, dan cuma 1 bulan itu cuma boleh ke KP gitu kan, kayak 3 SKS gitu. Tapi kalau kalian ikutnya full, kegiatan PMMB, kegiatan MSIB, dan sebagainya itu adalah 20 SKS, seperti itu. Dan misal nih, kayak kalian ada yang bingung, kemarin ada yang nanya ke saya mengenai apa Goto ya. Jadi apa antara Gojek sama OVO, saya lupa. Grab, kok Goto sih? Grab sama OVO, sorry. Itu kayak konversinya kayak gimana? Nah itu silahkan kamu cek. Sebetulnya kamu bisa ngecek di My ITS Classroom. My ITS Classroom. Di My ITS, sebentar. Nah, jadi di My ITS itu ada yang namanya kalkulator MBKM. Saya nggak tahu sih kalian bisa akses atau enggak ya. Jadi kalian ketika masuk ke One Data, nah kamu klik di kalkulator MBKM gitu. Nah ini tuh nanti ada konversinya kayak gitu. Misalkan jumlah harinya gitu kan kayak 100 hari kayak gitu. Terus kayak per jamnya misalkan sehari enggak ada sih. Nah, misalkan kayak gini, 100 hari berarti dia kamu harus 18 SKS gitu. Nah, tapi untuk yang MSIB ya, itu memang wajib 20 SKS. Cuman ini kita gunakan untuk kegiatan MBKM lainnya yang tidak ada di dalam program MSIB. Kayak gitu. Jadi kalau kalian mau tahu, silahkan cek ke sini. Tapi kalau misalnya ini nggak bisa kalian akses, silahkan kalian bisa langsung tanya ke saya ya. Kayak gitu. Gitu. Nah, kemudian ini untuk berapa banyak konversi ya. Nah, kemudian untuk mungkin tadi kalau dari sini, nah untuk mata kuliah apa saja yang bisa dikonversikan gitu. Ini ada beberapa mata kuliah. Jadi udah ada paketnya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil mata kegiatan bangkit, paketnya kayak gini. Yang boleh misalkan data mining, jaringan syaraf tiruan gitu, Kapsel Ilkom, KP, kemudian ini, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata beberapa mata kuliah ini sudah kalian ambil gitu, nanti akan kita tambahkan gitu dengan mata kuliah Palu Gada, misalkan ini ya, bentar, ini ya kayak pengembangan soft skill gitu, komunikasi handal dan teamwork. Kemudian ya, pokoknya mata kuliah Palu Gada yang lainnya. Ini akan dibahas lebih detail nanti sebelum FRS. Ini cuma mau ngasih gambaran aja. Dan mungkin kayak kalian di sini ngelihat, Bu, itu kok ada apa namanya? Kok ada yang 11 SKS kayak gitu. Kemudian kok itu diperbolehkan gitu ngambil MSIB di program Bangkit dan dia itu cuma ngambil 11 SKS. Ini kasusnya adalah dia mahasiswa TA dan dia tidak mengambil mata kuliah yang lain gitu kan. Di situ saya lupa dia ngambil tapi apa gitu ya. Cuman dia nggak ngambil yang berlebihan gitu. Dia kayak cuma ngambil satu mata kuliah kemudian plus TA. Nah, jadinya dia hanya konversi ke segini doang dan itu sudah kami setujui. Nah, cuman masalahnya misal nih ada yang mahasiswa TA tapi ada yang masih dia tuh apa mata kuliahnya masih cukup banyak gitu kan.
sisanya kayak gitu. Nah, itu mungkin tidak akan kami izinkan ya untuk ikut ke sini gitu. Kalau misalkan dia tetap ngotot ngambil 20 SKS plus yang ada di sini gitu. Tapi untuk kegiatan MSIB itu memang akan kita buatkan akhirnya tetap pengambilannya tetap 20 SKS kayak gitu. Walaupun kamu sudah di tingkat akhir gitu. Jadi nanti kayak Bu, kalau kayak gitu mata kuliahnya misalkan udah saya nggak ada yang perlu ditransfer, mata kuliah apa? Nanti yang akan kamu dapetin adalah mata kuliah palu gada. Jadi mata kuliah yang peningkatan soft skill seperti itu gitu. Sebetulnya itu juga menguntungkan kalian ya kalau misalkan dari transkrip gitu kan perusahaan ngelihat gitu, oh ternyata anak ini nilai dari mata kuliah untuk pengembangan dirinya itu cukup besar gitu kan, itu juga jadi poin plus kayak gitu. Dan ini juga ada kegiatan yang lain ya, kayak PKM Exchange, short program yang lainnya kayak KMMI itu juga sebetulnya bisa dialih kreditkan gitu. Nanti kalau misalnya kalian ada yang mau tahu ini, enaknya gimana ya? Mungkin saya kasih aja juga ke Haris nanti linknya. Nanti silahkan dijadikan acuan untuk konversi nanti kayak gitu. Gitu. Jadi mungkin segitu aja sih kayak penjelasan dari saya, hanya sedikit aja. Saya rasa saya tuh berharapnya dengan diskusi hari ini tuh lebih banyak pertanyaan dari kalian daripada penjelasan dari sayanya kayak gitu. Oke, jadi segitu aja penjelasan dari saya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya coba jawab beberapa pertanyaan yang ada di email ya. Jadi yang pertama adalah ada yang menanyakan mengenai masalah konversi untuk program ini ya lomba yang ITS Just Tekno gitu kan. Nah, kalau misalkan dari sana menjanjikan gini ya, kadang kalian tuh gini, dari sana menjanjikan konversi gitu kan, itu kan perjanjian dari sana ya. Yang menentukan bisa atau tidaknya kamu konversi itu tetap tim ad hoc-nya dari departemen, seperti itu gitu. Nah cuman karena ini termasuk kegiatan MBKM juga, jadi tadi kayak lomba-lomba juga itu termasuk kegiatan MBKM, jadi itu bisa dikonversikan kayak gitu. Nah biasanya nanti ada surat dari Ditmawa gitu, apakah kayak istilahnya apa ya, kamu bisa konversi kemana. Nah itu seingat saya sih ya, munculnya atau pengumumannya sebelum FRS dan kamu hanya boleh jadi kayak istilahnya apa ya, penghargaannya gitu, berapa SKS yang bisa kamu konversi itu tergantung apa yang kamu dapetin. Kalau misalkan kamu ternyata kalah nggak dapetin apa-apa ya kamu nggak bisa konversi gitu. Kalau misalkan kamu mau tetap konversi yang kamu dapetin itu nilainya nanti D. Seperti itu, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kamu menang gitu, kemudian juara 1 gitu, itu nanti akan dapat nilai A dan sebagainya. Jadi kegiatan tersebut bisa dikonversikan asalkan nanti ya mengikuti aturan atau prosedur untuk konversinya juga. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian oke, ada beberapa yang mengajukan ini ya, bentar ya, Casna. Kemudian kemarin ya kasusnya ada yang sudah daftar dan sudah keterima di program Bangkit. Nah, silahkan kalian pikirkan lagi gitu kan sebelum diterima apakah kalian sanggup gitu kan mengkonversi atau misalkan extend 1 semester karena kalian harus konversi sebesar 20 SKS atau tidak. Kalau misalkan kalian sanggup gitu, jadi ya sudah diambil aja kalau sudah keterima, tapi kalau enggak ya udah mundur aja sebelum SPTJM itu ini ya, dikeluarin gitu, kalian submit kayak gitu. Oke, gimana Casna?
ada pertanyaan apa? Iya Bu, sebelumnya saya Casna dari angkatan 2020. Izin menanggapi untuk pertanyaan yang pertama tadi, itu kan masuk ke MBKM ya Bu, kegiatan lomba gitu. Nah kalau misalnya lomba itu, waktu ikut lomba itu udah lolos pendanaan gitu, dan dari dosen pembimbing lombanya juga mengatakan bahwa bisa dikonversi ke Wastek dan Tekno, serta matkul departemen yang mungkin berhubungan dengan lomba itu. Nah, apakah bisa ya Bu? Setahu saya kalau misalkan untuk kayak kemarin ya, misalkan PKM lolos pendanaan itu bisa kayak gitu. Nah, cuman masalahnya nggak sebanyak itu ya, Casna. Jadi cuman biasanya itu kayak dapat jatahnya cuma 5 SKS kalau nggak salah gitu, atau bahkan cuma 3 SKS kayak gitu, Casna. Untuk jumlahnya itu penentuannya bagaimana ya Bu? Dari dosen pembimbing lombanya atau dari departemen sendiri? Untuk jumlahnya itu biasanya itu ada surat dari Ditmawa kayak tadi. Jadi ketika kamu lolos PKM kayak gitu, terus namanya siapa aja tuh nanti akan muncul. Kayak saya lupa ya, pokoknya tahun lalu ada yang kayak gitu. Mungkin kamu bisa nanya ke Virus. Virus ada di sini ya. Jadi dia kayak misalkan konversi juga. Nah, ketika menang itu nanti ada suratnya seingat saya dari Ditmawa gitu. Jadi kayak mata kuliah apa aja yang bisa kamu konversi gitu. Kayak gitu kalau nggak salah. Kalau misalnya saya kurang tepat, ya mohon ini ya dikoreksi. Sebentar ya, saya carikan dulu. Gitu. Jadi bukan kita yang nentuin gitu kan, bukan dosen pembimbing lomba yang menentukan gitu, bukan departemen yang menentukan juga gitu, tapi dari aturan rektor plus dari Ditmawa kayak gitu. Jadi kalau misal kamu lihat ini ya, bentar. Nah, di sini, ntar saya coba share screen. Kelihatan belum? Sudah Bu. Oke. Nah, jadi itu kayak apa namanya? Enggak jadi 20 SKS gitu. Karena dengan kamu mengikuti lomba yang misalkan 1 tahun itu jadi 20 SKS, enggak kalau lomba kayak gitu. Karena lomba itu skill yang kamu asah itu berbeda kayak gitu. Berbeda dengan yang MSIB atau magang yang lain gitu. Nah, sebetulnya di sini kan ada kayak penghargaan ya ketika kamu mengikuti kegiatan lomba. Bentar. Nah, ini. Itu. Jadi kayak misalkan nih kamu cuman submit gitu kan, tapi kayak kamu submitnya di mana? Di PKM nih gitu kan. Kalau PKM sih kayaknya dia udah pasti ini ya, udah pasti kayaknya dapat. Saya nggak tahu sih, tapi yang sebelum-sebelumnya pas waktu kayak kamu cuman submit doang, ini tuh nggak dapat gitu. Kayak gitu. Jadi harus sudah sampai ke ini apa istilahnya tahap pendanaan seperti itu gitu. Nah, jadi misal nih di sini ada kamu lolos ke PIMNAS gitu. Berarti kira-kira mata kuliah apa aja sih yang bisa ditransfer gitu. Oh, mata kuliahnya seperti ini gitu. Ini juga kan sebetulnya sama ya. Bagian Monefdikti mata kuliahnya apa gitu kan. Terus kayak submit proposal mata kuliahnya apa. Nah, ini kan hanya mata kuliah yang relevan aja. Dan ini sebetulnya nanti akan diusulkan oleh Ditmawa ke departemen agar mahasiswa tersebut bisa konversi kayak gitu. Nah, kemudian dari sana kira-kira apa istilahnya mata kuliah apa aja gitu kan yang bisa dikonversi. Nah, kalau di sini kayak misalkan nih kamu ada kompetisi nasional. Nah, itu juaranya juara 1 gitu kan. Nah, ini kan hanya nilainya A gitu untuk mata kuliah salah satu dari yang ada di sini gitu. Nah, cuman kadang-kadang peraturannya berubah. Jadi kayak kamu boleh mengambil misalkan 5 gitu, tapi
ingat nanti ketika Ditmawa ngasih gitu kan, kayak kamu bisa konversi ke misalkan Tekno atau ke KP, bukan berarti kamu itu bisa konversi kedua-duanya, tapi cuman ke salah satu aja gitu. Jasna. Nanti yang menentukan apakah kamu bisa konversinya kemana gitu kan setelah dapat saran dari Ditmawa itu, yang memfilter adalah baru departemen gitu, baru di Budwi seperti itu. Apakah kamu bisa istilahnya apa? Konversi ke semua mata kuliah tersebut atau hanya ke salah satu kayak gitu. Karena aturannya di sini yang bisa lebih dari 3 SKS itu hanya yang di internasional gitu. Untuk yang nasional itu tuh cuman satu mata kuliah aja kayak gitu. Gitu. Jadi nanti ada bobotnya. Jadi kita akan menghitung sesuai apa ya, peraturan yang ada di sini, saran dari Ditmawa, dan prestasi yang kamu dapetin di lomba itu sampai mana. Gitu. Gimana, Casna? Kira-kira jelas gak? Baik Bu, izin konfirmasi lagi, berarti setelah mendapatkan surat dari Ditmawa itu, kita serahkan ke departemen dan belum tentu ya Bu, untuk semua rekomendasi yang dari Ditmawa itu diterima oleh departemen. Betul, tapi pasti ada salah satu yang bisa kamu transfer, kayak gitu. Baik Bu, sudah jelas. Terima kasih banyak Bu. Oke. Ada lagi? Bentar ya, saya tuh mau ngasih lihat ininya. Sebentar. Nah, ini. Aduh, ini kelihatan gak ya? Ini saya mau ngasih contoh sedikit aja ya. Jadi kayak tahun-tahun sebelumnya, jadi nanti kayak habis kamu, makanya kalau habis kamu ikut gitu kan, kegiatan tersebut, kayak saya lupa sih, kayak ada laporan seperti itu kan, kayak laporan dan sebagainya gitu. Jadi nanti kayak tolong kamu konfirmasi juga, kalau untuk lomba kayak gini kan ke Pak Paul ya, bagian TKK, seperti itu. Nah, jadi di sini, kayak misalkan ada nih si X ikut gitu kan, salah satu mahasiswa gitu kan, dia ikut, oke, dia ikut bidang PKM. Nah, di sini ada 3 mata kuliah yang diusulkan, kayak gitu. Jadi Wastek, kemudian sama Tekno, gitu. Jadi dia bisa ngambil salah satu dari sini. Kemudian kayak yang lainnya cuma Tekno sama mata kuliah pengayaan gitu. Nah, itu jadi nggak semua gitu, kayak gitu. Nah, mungkin ini juga saya kurang tahu sih, apakah ini yang diajukan oleh kalian sendiri, atau ini memang saran dari dosen pembimbing, atau memang hanya saran dari Ditmawanya langsung. Kayak gitu, Casna. Jadi nanti kalian akan dapetin form ini yang harus dibawa ketika mau konversi ke mata kuliah di nanti ya. Maksudnya itu bukan mata kuliah departemen, tapi ketika akan mengajukan konversi alih kredit gitu. Kayak gitu. Konversi alih kredit. Konversi ke mata kuliah. Kayak gitu, Casna. Jadi kalau nggak ada ini mungkin kita juga akan susah ya buat ngasih. Permisi Bu. Ya berarti untuk konsultasinya ke dosen TKK gitu ya, bukan ke Bu Kalau Sena gitu enggak, atau kalau misalkan mau nanya, Pak, ini saya dapat dari mana? Kemudian kalau misal kamu mau bertanya mengenai yang tadi ya, kayak formnya tadi gitu kan, dan itu kan harus dikeluarin dari Ditmawa, nah itu silahkan ke dosen TKK. Tapi nanti untuk proses konversinya, ketika kamu akan mengajukan konversi, itu silahkan bilang ke saya, Jasna. Gitu. Oke, baik Bu. Paham Terima nggak? kasih Bu. Ya sudah Bu. Oke. Yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Tolong loh ya, silahkan ditanyakan di sini. Saya tuh lagi-lagi tadi bukan malas balas email, tapi kayak karena pertanyaan kalian tuh sama aja gitu satu sama lain. Jadi tolong ditanyakan di sini.
gitu. Jadi buat teman-teman tadi ya, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin akan saya tutup aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih semester 5 gitu dan berpikir, oke saya mau ikut MSIB-nya sekarang deh gitu. Ini, karena kita kurikulumnya baru akan berubah di semester depan gitu. Jadi untuk semester ini peraturannya tetap ketika kalian akan ikut gitu, berarti kalian harus konversi ke 20 SKS tadi gitu. Dan kalau misalkan kalian masih punya tanggungan mata kuliah wajib tapi kalian tetap pengen ikut dan kalian yaudah deh gitu, saya mau cuti aja gitu. Bukan cuti ya istilahnya, diambilnya di semester depan gitu, ya udah kayak gitu. Nah, kemudian, mumpung saya ingat, karena kalian itu hanya konversi gitu kan di semester ini, di semester berjalan, bukan atau tidak mengambil mata kuliah, nanti pembayaran apa sih UKT ya kalau nggak salah tuh semesterannya pun akan beda gitu. Jadi ketika kalian mengambil atau konversi sebesar 20 SKS itu, kami anggap kalian tidak mengambil kuliah di dalam kampus. Makanya nanti UKT-nya juga akan beda. Nah itu tolong tolong diingat karena ada yang akhirnya kayak dia entah malas ngurusin atau gimana ya udahlah gitu tetap bayar full. Itu enggak gitu. Harusnya kalian tuh enggak bayar full. Nanti kayak akan kita urus kalau misalnya kalian betul prosedur mengikuti kegiatan ininya akan kami bantu dan kami urus gitu kan agar ada keringanan di bagian situ. Tapi itu udah pasti seperti itu. Gitu. Jadi itu ya. Dan ingat kalau kalian sudah terlalu banyak konversi gitu kan, dan kira-kira ditambah 20 SKS ini akan lebih dari akan lebih dari 40 SKS, tolong untuk tidak ikut kegiatan MSIB aja. Gitu. Daripada nanti ribet ke depannya. Gitu. Dan saran saya karena kalian kan bisa ikut di semester 7 ya. Jadi mendingan kayak sekarang fokus dulu aja buat yang masih semester 6 gitu kan, yang akan masuk ke semester 6 gitu. Saran saya kalian fokus dulu aja, beresin mata kuliah yang ada di kampus, kayak gitu, baru semester 7 itu nanti kamu ngambil gitu kegiatan MSIB, kayak gitu. Karena kan bahkan karena kan setiap tahun dan setiap semester kegiatan MSIB ini tuh akan terus dibuka, kecuali kegiatan bangkit ya. Kalau bangkit kan memang dia dibukanya di semester genap, kayak gitu. Gitu. Kalau misalkan yang lain ya dia selalu dibuka seperti itu gitu. Itu sih saran dari saya. Mungkin terakhir ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Kalau misalkan gimana Rizka? Nah ini nanti akan saya sebetulnya kayak diikut gak masalah, tapi pertanyaannya adalah kamu sudah dapat izin dari dosen wali atau tidak? Kalau misalkan kamu tidak mendapatkan izin ya berarti kamu tidak bisa mengikuti magang kayak gitu. Jadi kayak misalkan kamu udah ikut magang yang mandiri, tapi magang yang mandirinya yang cuma sebentar, terus kamu mau ikut lagi magang MSIB itu boleh atau enggak gitu. Sebetulnya silakan aja, tapi kalau tidak dapat izin dari dosen wali, enggak usah ikut gitu. Soalnya nanti akan ini ya, mungkin akan banyak masalah yang muncul. Jadi mending ikutin saran dosen wali aja, fokus ke TA dan sebagainya, kayak gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, jadi silahkan mendaftar dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada yang belum mengisi Google Form dan ketika saya cek nanti kamu sudah mengajukan terlebih dahulu surat rekomendasinya, terus kamu nanti mau mengundurkan diri, sorry ya, itu tolong jangan bilang ke saya tidak bisa membantu di situ gitu, karena kan setiap tahun sebetulnya ada ini ya, istilahnya ketika kalian nanya harusnya ya ketika kalian nanya ke kakak tingkatnya juga bilang, tolong bilang dulu misalkan ke Bu Sena atau gimana gitu, kayak gitu. Kayaknya setiap semester saya udah ngingetin juga ya, at least bilanglah ke Bu Dwi gitu, atau ke Pak Subhan. Kayak, kalau kayak gitu kan jadi kita tahu seperti itu. Gitu. Nanti ketika kalian ada kesulitan dan sebagainya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin akan saya tutup aja. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, silahkan datang aja ke ruangan saya atau silahkan ya lewat email aja gitu. Kalau kemarin saya belum sempat balas emailnya, dan buat yang sudah mendaftar di Bangkit, kalau misalkan mau ngambil ya silahkan diambil aja gitu. Sama kalian tidak keberatan ya dengan konversi yang tadi 20 SKS. Oke, saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.